Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Aditya. Di sini saya akan menyampaikan tema tentang poin tambahan baru dari skema keamanan cyber untuk critical digital asset di pembangkit listrik tenaga nuklir. Karena pentingnya keamanan cyber untuk pembangkit listrik tenaga nuklir baru-baru ini meningkat, organisasi terkait seperti manufaktur, operator, regulator, dan lembaga penelitian yang telah mempertimbangkan banyak kekhawatiran untuk penerapan keamanan cyber yang efektif untuk aset digital. Aset digital penting ini di pembangkit listrik tenaga nuklir ini sangat penting untuk menganalisis dan meneliti bagaimana melakukan secara efektif persyaratan keamanan cyber dan faktor-faktor pelengkap apa yang ada dalam proses keseluruhan untuk sistem teknologi keamanan nuklir. Nah, poin pelengkap dari teknologi keamanan cyber dapat dianalisis melalui beragam metode keamanan cyber seperti jaminan keamanan cyber, terus penilaian dan siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Nah, di dunia modern saat ini, teknologi informasi telah berkembang secara dramatis dan telah diterapkan pada sistem kontrol industri atau ICS. Infrastruktur penting nasional termasuk daya, energi, air, transportasi, telekomunikasi, dan tenaga nuklir. Ketika penggunaan sistem digital dalam fasilitas infrastruktur meningkat dan kemungkinan serangan cyber yang cerdas terhadap infrastruktur muncul, peningkatan keamanan cyber diperlukan untuk sistem digital kritis dari berbagai fasilitas infrastruktur. Di antara fasilitas ini, fasilitas nuklir diklasifikasikan sebagai fasilitas yang paling penting. Nah, digarisbawahi. Di antara fasilitas ini, fasilitas nuklir itu diklasifikasikan sebagai fasilitas yang sangat penting atau yang paling penting. Dengan demikian, kemungkinan serangan apapun juga perlu dinetralkan. Nah, selanjutnya itu ada kerangka kerja keamanan nuklir cyber. Pengembangan dan siklus hidup operasional biasanya di bidang nuklir telah berfokus dan pada perizinan dan mengatur fungsi keselamatan dan telah menerapkan verifikasi dan validasi atau VNV untuk evaluasi fungsional keselamatan dalam sistem INC 32, RG1, 152, dan RG571 telah dikembangkan sesuai dengan sistem regulasi dan aplikasi teknologi untuk fungsi-fungsi sistem INC PLTN ini. Di sini ada beberapa metode untuk mengintegrasikan keamanan dalam siklus pengembangan perangkat lunak atau SDL adalah ONSAM BSIMM. Yang pertama, konsep proses pengaturan keamanan cyber. Sampai saat ini, kerangka kerja peraturan telah mengklasifikasikan sistem nuklir sebagai sistem keselamatan dan sistem non-keselamatan, dan telah berfokus pada fungsi keselamatan. Jadi, konsep proses pengaturan keamanan cyber ini saat ini tuh kerangka kerjanya itu telah mengklasifikasikan sistem nuklir sebagai sistem keselamatan dan sistem non-keselamatan, dan telah berfokus pada fungsi keselamatan. Jadi itu masih berfokus dalam fungsi yang keselamatan itu. Nah, yang kedua atau B-nya itu ada tujuan poin kontak model 7 media kontak, yang merupakan salah satu metode pengembangan keamanan meningkatkan pelacakan eksplisit dan pemantauan faktor risiko keamanan perangkat lunak sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko selama pengembangan. Nah, kalau di 7 poin kontak model 7 atau model 7 media kontak ini merupakan salah satu metode pengembangan keamanan. Jadi itu pengembangan dari keamanan yang meningkatkan pelacakan eksplisit dan pemantauan faktor risiko keamanan perangkat lunak. Jadi resiko dari keamanan perangkat lunak tersebut sesuai dengan kerangka kerja
manajemen risiko selama pengembangan. Jadi dengan kerangka kerja manajemen selama itu resiko selama pengembangan. Jadi selama pengembangan tersebut. Dan yang ketiga itu adalah ada kelas atau CLASP. Telah bulat sejak 2006 atau telah dibuat sejak 2006 dan proyek OWASP. CLSAP menyediakan pendekatan yang terorganisir dan terstruktur dengan keamanan formal dan praktik terbaik untuk memindahkan masalah keamanan ke tahap awal SLD. SDL maksudnya. Jadi CLASP itu menyediakan pendekatan yang terorganisir dan terstruktur dengan keamanan formal. Jadi dia terstruktur dengan keamanan formal tersebut. Maaf, saya ulangi. Jadi CLASP itu menyediakan pendekatan yang terorganisir dan terstruktur dengan keamanan formal. CLASP itu menyediakan pendekatan yang terorganisir dan terstruktur dengan keamanan formal dan praktik terbaik untuk memindahkan masalah keamanan ke tahap awal SDL. Ada 5 perspektif tingkat tinggi yang disebut cadangan atau yang disebut pandangan CLASP, dan pandangan ini dipecah menjadi ketiga yang mengandung komponen proses. Oke, jadi yang keempat itu ada beberapa inisiatif yang bertujuan mengintegrasikan keamanan dalam SDL saat ini. Ada beberapa inisiatif yang bertujuan untuk mengintegrasikan keamanan dalam SDL yang saat ini digunakan oleh organisasi. Nah, sekarang kita masuk pengembangan perangkat lunak dan keamanan. SDL. Jadi SDL itu adalah model konseptual yang digunakan untuk mengelola analisis perangkat lunak, pengembangan, kontrol, dan proses pemeliharaan di perusahaan perangkat lunak. Jadi SDL itu tuh model konseptual yang digunakan mengelola analisis perangkat lunak. Jadi kita menganalisis perangkat lunak, pengembangan, kontrol, dan proses pemeliharaan di suatu perusahaan perangkat lunak. Jadi menganalisis perangkat lunak di sebuah perusahaan perangkat lunak. Kesadaran keamanan tidak cukup dan tidak dipertimbangkan pada saat SDL dikembangkan. Dengan demikian, SDL di masa lalu tidak efektif sebagai sistem keamanan terhadap ancaman keamanan. 3. SSDL aman. Paling relevan yang telah diadopsi oleh perusahaan pengembangan adalah siklus hidup pengembangan keamanan Microsoft. Pengembangan keamanan ada Microsoft, CLASP, dan Touchpoint, keamanan perangkat lunak. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.